Bab 1181. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat tombak Fang Tianhua seberat 10.000 jin itu terpotong, dia mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras, lalu menebas ke arah leher belakang suling. Zhao Wei dan yang lainnya berkumpul di luar aula utama. Pada saat ini, banyak alkemis, termasuk Kaisar Iblis, Zilaner dan Kaisar Su, mengangkat kepala mereka dan menatap suling serta pertempuran antara iblis dan surga. Suling, melihat tombak Fang Tianhua terpotong, Kaisar Iblis tiba-tiba menjadi dingin dan berseru. Bukankah itu juga yang terjadi pada yang lain? Surga sihir bergerak terlalu cepat. Tombak Fang Tianhua adalah senjata ampuh yang tersisa dari zaman kuno. Senjata itu mengandung kekuatan tak terbatas dan peluang membunuh yang kuat. Begitu tombak Fang Tianhua memotong leher suling, tidak diragukan lagi kepala suling akan terpenggal dan akan mati. Purple Lanner lebih pemalu, dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Karena dia terlalu takut, dia menutup matanya dan tidak berani melihat apa yang terjadi selanjutnya. Zhao Wei juga khawatir tentang hal itu. Tiba-tiba, suling merasa ngeri. Suling bertarung melawan Hari Iblis. Dari pertempuran tadi, suling sama sekali bukan musuh Hari Iblis. Apakah suling benar-benar akan mati seperti ini? Zhao Wei terkejut dan hatinya terasa dingin. Jika suling terbunuh dalam pertempuran ini, maka hal berikutnya yang harus ditunggu kuil dan di dunia tidak diragukan lagi adalah kehancuran. Saat memikirkan hal ini, Zhao Wei tidak dapat menahan napas, dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia menatap suling dan Hari Iblis dengan sangat serius. Hampir pada saat yang sama, di bawah tatapan banyak alkemis, Iblis Tian mengayunkan tombak lukisan langit persegi besar dan memotongnya, tanpa bias di belakang leher suling. Bang! Tombak lukisan langit persegi seberat 10.000 kg jatuh di belakang leher, dan meledak tepat pada waktunya. Ada kekuatan tak berujung dalam ledakan mengerikan dan menyebar ke sekeliling. Haha, aku tidak menyangka bahwa kamu begitu kuat sehingga kamu tidak ingin menggunakan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap sampai kamu mati. Magic Tian tersenyum beberapa kali dan tiba-tiba mengambil kembali tombak Fang Tian yang dicat. Baru saja, di hadapannya, tombak Fang Tian yang dicat memang terpotong di bagian belakang leher suling. Dengan kekuatan harta karun seperti itu sudah cukup untuk memenggal kepala suling. Bahkan jika kepalanya tidak bisa jatuh, seluruh tulang tubuh suling hancur. Dengan kata lain, perlawanan suling terhadap serangan ini setara dengan keruntuhan total. Demon Tian sangat percaya diri dengan tombak Fang Tianhua-nya. Aku tidak berani menahan sedikit pun saat berhadapan dengan seni bela diri yang kuat di levelmu. Pada saat berikutnya, suara dingin tiba-tiba terdengar di belakang langit ajaib. Iblis itu menjadi takut dan terkejut. Tiba-tiba dia berbalik, mengerutkan kening, dan menatap sedih ke arah pembicara di belakang tubuhnya. Hah! Iblis Tian sedikit mengernyit dan terkejut. Dia berbalik lagi dan menatap suling, yang telah terluka di bagian belakang lehernya dengan tombak Fang Tian. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa itu hanya sisa-sisa. Hehe, menarik. Iblis Tian mencibir dan tidak puas dengan suling. Dia berkata dengan dingin, apakah ini kekuatan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap? Ya, ini adalah metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap. Suling mengangguk. Karena Hari Sihir berani memaksanya untuk menggunakan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap, itu berarti Hari Sihir telah lama mengetahui bahwa suling memiliki metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap dan apa kekuatan ilahi dari metode ruang tak terkalahkan. Oleh karena itu, suling tidak perlu bersembunyi. Metode ruang tak terkalahkan adalah melalui transformasi dan reorganisasi ruang, yang tidak hanya dapat menahan serangan pejuang lain dan menghancurkan serangan mereka ketika ruang terbelah, tetapi juga melakukan perubahan bentuk dan perubahan bayangan. Seperti sebelumnya, suling menggunakan perubahan bentuk untuk mengubah bayangan. Kecepatannya begitu cepat sehingga bayangan sisa pun muncul, yang bahkan langit ajaib pun tidak dapat dengan cepat membedakannya. Inilah inti dari metode ruang tak terkalahkan. Suling memperoleh dharma berharga ini dari wilayah dewa yang terbengkalai. Ketika dia tidak memiliki kegiatan apapun di waktu luangnya, suling akan membenamkan dirinya di dalamnya dan memikirkan dharma ruang tak terkalahkan. Suling tahu bahwa jika bukan karena fakta bahwa hukum ruang tak terkalahkan itu tidak lengkap, suling akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan ruang. Ya, hukum tak terkalahkan berasal dari sifat langit dan bumi,
dan esensinya adalah hukum langit dan bumi. Hukum ruang tak terkalahkan sesuai dengan hukum ruang. Demikian pula, hukum waktu tak terkalahkan sesuai dengan hukum waktu. Namun, metode tak terkalahkan selalu tersedia. Meskipun dia tahu bahwa metode waktu tak terkalahkan juga ada, Su Ling belum pernah mendengar berita apapun yang terkait dengan metode waktu tak terkalahkan. Poin lainnya adalah bahwa metode tak terkalahkan yang diperoleh oleh seniman bela diri manapun tidak dapat menjadi metode tak terkalahkan yang lengkap. Metode tak terkalahkan yang digunakan oleh Su Ling bukan hanya metode tak terkalahkan di ruang angkasa. Demikian pula, rumus penciptaan dan bintang yang dipraktikkannya juga merupakan metode yang tak terkalahkan, tetapi semuanya adalah metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Bagaimanapun, hukum yang tak terkalahkan berasal dari hukum langit dan bumi, yang mengandung kekuatan ilahi dari hukum langit dan bumi. Jika hukum yang tak terkalahkan adalah hukum tak terkalahkan yang lengkap begitu muncul, bukankah itu berarti bahwa pejuang manusia memiliki kekuatan yang kuat terhadap hukum langit dan bumi sejak awal? Kekuatan hukum tak terkalahkan itu sungguh luar biasa, tetapi sangat disayangkan hukum itu jatuh ke tanganmu dan digunakan oleh para pendekar yang rendah hati dan tidak canggih seperti dirimu. Itu adalah hal yang wajar. Jika hukum tak terkalahkan ruang tak lengkap ini jatuh ke tanganku, aku pasti bisa mengalahkan Bai Yujing. Mata iblis Tian berbinar-binar dengan gembira. Kekuatan ilahi dari hukum tak terkalahkan ruang tak lengkap itu benar-benar tidak mengecewakannya. Jika bukan karena kekuatan hukum tak terkalahkan tadi, aku khawatir Su Ling akan mati mengenaskan di bawah tombak lukisan Fang Tiannya. Su Ling, jika kau bersedia menyerahkan hukum tak terkalahkan ruang tak lengkap itu, aku dapat memberimu identitas klan Tianmo dan membiarkanmu mengikutiku ke klan Tianmo. Tentu saja, aku juga dapat memberimu kesempatan besar untuk menjadi pelayanku. Kau tahu, ini adalah kesempatan terdekat bagimu untuk mencapai alam bijak. Karena aku akan melangkah ke alam bijak. Iblis itu sangat gembira, tidak diragukan lagi, baginya, semakin kuat kekuatan hukum tak terkalahkan ruang tak lengkap milik Su Ling, semakin bahagia dia. Karena Su Ling berada tepat di depannya dan sudah berada di dalam tasnya. Selama Su Ling terbunuh, hukum ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap itu akan tetap jatuh ke tangannya. Bagaimana, Su Ling? Serahkan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap itu, bergabunglah dengan klan Tianmo, bergabunglah dengan komandoku, lalu jadilah pelayanku. Iblis Tian mengerutkan kening. Setelah menyaksikan kekuatan metode tak terkalahkan di ruang tak lengkap itu, wajahnya sudah tersenyum dan bertanya, prajurit yang akhirnya memasuki alam bijak itu pasti Su Ling. Kau ditakdirkan untuk binasa, iblis. Aku sarankan kau untuk segera pergi dan memiliki cara untuk hidup. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Iblis itu sangat konyol sehingga dia ingin Su Ling menjadi pelayannya. Tidak mungkin, kau ingin mati. Iblis Tianhu berteriak dan melambaikan tombak Fang Tianhua di tangannya. Kekuatan hegemonik dan tak terkalahkan itu menyapu dan menghantam Su Ling dengan keras. Su Ling menatap iblis itu dan melihat tombak itu datang. Dia menggenggam kedua tangannya dan berkata, ruang tak terkalahkan. Untuk sesaat, dengan Su Ling terus-menerus membuat sidik jari, itu mengembun di ruang di sekitar tubuh Su Ling, mulai terbelah dan kemudian menata ulang. Tombak Fang Tianhua, terbungkus dalam kekuatan yang tak terbatas, menghantam Su Ling di depannya. Dia hanya mendengar suara keras. Tombak Fang Tianhua kosong dan tidak bisa menyentuh tubuh Su Ling sama sekali. Hehe, sepertinya kamu jauh lebih lemah dari Bai Yujing. Su Ling mencibir dengan nada menghina. Bahkan jika dia menggunakan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap, Bai Yujing masih menggulingkan Su Ling, meninggalkan Su Ling tanpa kekuatan untuk melawan. Tapi sekarang, Su Ling menggunakan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap untuk menghancurkan langit ajaib. Bahkan jika aku tidak sekuat Bai Yujing, itu lebih dari cukup untuk menghancurkanmu. Selanjutnya, buka mata anjingmu dan biarkan kau melihat kekuatan sebenarnya dari tubuh iblis penjara. Devil Tian tiba-tiba mendengus dingin. Matanya sangat tajam, ruang Su Ling yang tidak lengkap tidak terkalahkan. Dia benar-benar bertekad untuk mendapatkannya, dan berteriak dengan marah, tubuh iblis meledak, memicu kekuatan tubuh iblis di penjara, dan kekuatan tirani menyebar liar ke segala arah dengan hari iblis sebagai pusatnya dalam sekejap. Berdengung, dengan pelepasan kekuatan sihir yang terus-menerus, seluruh ruang di sekitarnya mulai runtuh di bawah pengaruh kekuatan sihir. Berdiri di luar aula utama,
Zhao Wei dan yang lainnya dapat dikatakan telah menyaksikan pertempuran antara Su Ling dan surga sihir. Sebagai alkemis, mereka belum pernah melihat perang prajurit tingkat ini. Bagaimanapun, Su Ling dan Mo Tian sama-sama sangat kuat untuk mencapai alam dewa. Melihat seluruh tingkat yang lebih rendah, hanya ada beberapa seniman bela diri yang dapat mencapai alam dewa. Su Ling menggunakan teknik harta karun yang paling kuat dan memaksa iblis untuk menunjukkan kekuatan tubuh iblis penjara. Zhao Wu mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah ini kekuatan tubuh iblis penjara? Bergantung pada persepsi Anda dapat merasakan bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh langit iblis lebih murni dan kuat daripada sekarang. Tetua itu juga gemetar. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang alkemis. Bahkan jika ilmu alkimia itu kuat, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat seniman bela diri yang hebat itu. Anda tahu, hampir semua alkemis mengambil jurusan Dandao, yang secara langsung menyebabkan kurangnya kekuatan seni bela diri. Hanya ada sedikit alkemis seperti Su Ling. Berdasarkan situasi ini, bahkan alkemis alkimia yang paling kuat pun akan malu saat bertemu dengan seniman bela diri yang kuat. Dibandingkan dengan Zhao Wei dan tetua itu, Kaisar Iblis memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang seberapa kuat kekuatan yang dilepaskan oleh iblis saat ini. Karena kekuatan seni bela diri Kaisar Iblis sudah sangat kuat. Dengan kekuatan jiwa yang kuat, kita dapat melihat sejauh mana kekuatan surga iblis telah mencapai setelah menggunakan tubuh iblis penjara. Jika dikatakan bahwa sebelumnya, ketika hari iblis hanya mengekspos tubuh iblis penjara, dia dapat bersaing dengan Su Ling, maka sekarang ketika hari iblis ingin menggunakan kekuatan tubuh iblis penjara, Su Ling benar-benar dihancurkan oleh kekuatan hari iblis. Ada kesenjangan yang jelas dalam kekuatan antara keduanya, dan itu seperti kesenjangan umum, yang tidak dapat dibuat sama sekali. Keluarga Tianmo adalah keluarga besar di zaman iblis peri kuno. Sayangnya, itu dikalahkan oleh keluarga Protoss dan Xianling. Kemudian, keluarga Tianmo dihancurkan. Saya tidak menyangka bahwa keluarga Tianmo masih memiliki dosa sisa. Sungguh luar biasa. Kaisar Iblis mengerutkan kening dan tidak bisa menahan napas. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan klan Tianmo. Karena Kaisar Iblis berasal dari perang iblis dewa kuno. Di era itu, meskipun tidak ada keluarga Tianmo, ada keluarga iblis. Dapat dikatakan bahwa kesamaan terbesar antara Kaisar Iblis dan Hari Iblis adalah bahwa mereka bukan manusia, juga tidak terkait erat dengan manusia seperti Protoss. Baik keluarga iblis maupun keluarga Tianmo tidak ada hubungannya dengan keluarga manusia. Mereka seperti keluarga iblis. Begitu mereka muncul, mereka berseberangan dengan keluarga manusia. Pada awal dunia, ribuan bangsa berdiri bersama, yang merupakan era seni bela diri yang paling makmur. Manusia yang paling kuat berkumpul bersama untuk menyingkirkan identitas ras manusia dan menjadi Protoss. Sesuai dengan Protoss, ada keluarga iblis. Kemudian, keluarga peri mendirikan keluarga peri, dan sesuai dengan keluarga peri, ada keluarga Tianmo. Keluarga Phoenix dan keluarga naga sejati bahkan lebih penting ketika Dewa Pangu menciptakan dunia. Kaisar Iblis tampak sangat bermartabat dan suaranya berat. Dia berkata dengan suara yang dalam, di antara 10.000 keluarga, ras manusia adalah yang terlemah. Seni bela diri dalam ras manusia perlu berlatih untuk memasuki seni bela diri. Akan tetapi, ras alien, yaitu ras iblis surgawi, ras iblis dan ras lainnya, memiliki energi misterius yang sangat kuat sejak mereka lahir. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Kaisar Iblis mendesah tak berdaya. Dapat dikatakan bahwa Su Ling telah dikutuk sejak dia lahir. Bahkan jika Su Ling berusaha keras untuk berlatih sepanjang hidupnya, akan sulit untuk dibandingkan dengan putra suci Protoss atau surga iblis ini. Karena ras mereka memberi mereka kekuatan besar dan bakat seni bela diri terbaik. Terran adalah yang terlemah dari semua ras. Meskipun dikatakan bahwa Terran pernah menjadi ras yang paling kuat di antara semua ras. Akan tetapi, dari periode iblis peri kuno, setelah orang kuat Terran yang paling kuat menyusun kembali Protoss, mereka sepenuhnya melucuti prajurit terkuat di Terran, dengan bakat seni bela diri terkuat dan warisan seni bela diri terkuat dari Terran dan membawa mereka ke Protoss. Dapat dikatakan bahwa sejak zaman kuno, alasan mengapa Protoss dapat bertahan selamanya adalah semua karena informasi internal yang pernah dilucuti dari Terran. Jika tidak ada Terran, bagaimana mungkin Protoss begitu kuat? Namun berbeda dengan Protoss, klan Xianling, klan Tianmo,
dan klan iblis tidak ada hubungannya dengan ras manusia. Seni bela diri mereka kuat karena darah mereka. Ini seperti darah binatang buas yang kuat jauh lebih kuat daripada keturunan manusia. Ini adalah merek ras dan tidak dapat diubah. Iblis bingung dan telah memikirkan hal-hal ini di dalam hatinya. Tepat saat iblis berpikir, ledakan mengerikan terdengar di langit kuil dan boom! Ledakan dahsyat itu menyebar ke seluruh pegunungan dan sungai di sekitarnya seperti sambaran petir dari langit biru. Pertarungan antara dua pendekar tingkat surga dan dewa itu cukup dahsyat untuk menghancurkan gunung dan bebatuan, yang dapat dikatakan sama dahsyatnya dengan menghancurkan yang layu dan membusuk. Para pendekar bela diri yang bersembunyi di pegunungan dan sungai di sekitarnya semuanya menyadari bahwa ada dua pendekar bela diri yang sedang bertarung. Banyak pendekar bela diri papan atas semuanya mengalihkan pandangan mereka ke langit di atas kuil dan untuk pertama kalinya. Pertarungan antara Suling dan Motian dapat dikatakan sebagai pertarungan tingkat bawah. Sejak Perang Dewa dan Iblis kuno, pertarungan paling dahsyat antara kedua pendekar itu. Bagaimanapun, kedua orang ini sama-sama berada di alam dewa. Perang ini adalah perang antara para pendekar di alam dewa. Sejak perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, hukum langit dan bumi di sisi bawah juga telah dilanggar, yang mengakibatkan ketidakteraturan hukum langit dan bumi. Para pendekar yang hidup di sisi bawah dibatasi oleh hukum langit dan bumi, yang ditakdirkan akan sulit mencapai tingkat surga dan dewa. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada prajurit di alam dewa di alam yang lebih rendah. Sebaliknya, di alam yang lebih rendah, ada dewa yang kuat, tetapi mereka sangat rendah hati, tidak akan dengan mudah mengungkapkan identitas mereka, dan mereka tidak akan bertarung. Karena, sebagai yang kuat di alam surga dan dewa, mereka sangat tua. Bertarung dengan seni bela diri di alam yang sama sesuka hati mudah menghabiskan Shou Yuan dan bahkan menyebabkan sanksi hukum langit dan bumi. Pada saat itu, bahkan dengan cara surga dan dewa, itu tidak dapat bersaing dengan hukum langit dan bumi. Tetapi sekarang, Suling dan Motian adalah orang-orang muda. Di antara mereka, Suling dikenal sebagai jenius seni bela diri pertama di antara orang-orang muda tingkat bawah. Adapun hari sihir, meskipun tidak terkenal, cukup untuk menebak betapa luar biasanya itu hanya dari asal-usul hari sihir. Tidak ada keraguan bahwa Suling dan Motian adalah orang-orang muda yang kuat. Mereka melakukan semua yang mereka bisa dalam perang ini, dan kekuatan seni bela diri di alam dewa ditampilkan dengan tajam dan jelas oleh mereka. Khususnya, setelah menggunakan tubuh iblis penjara, ruang di sekitar tubuh iblis runtuh sepenuhnya, dan ada retakan seperti sarang laba-laba. Iblis Tian sedikit mengernyit, dan kekuatan tubuh iblis penjara berevolusi secara ekstrim olehnya, yang menyebabkan runtuhnya ruang di sekitar tubuh. Itu benar-benar normal. Hampir pada saat yang sama, rantai hitam mulai menembus dari ruang yang retak. Melihat rantai hitam, mata iblis tiba-tiba tenggelam, beberapa tenda dingin muncul di bagian bawah matanya, dan wajahnya menjadi lebih serius. Apakah ini rantai hukum? Mortian lahir dari keluarga Tianmo. Keluarga Tianmo saat ini tidak semegah periode iblis peri kuno, jadi mereka harus hidup di neraka yang dalam dan gelap. Tentu saja, di seluruh dunia seni bela diri, hanya keteraturan hukum langit dan bumi di neraka yang dapat dibandingkan dengan tingkat atas. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa melangkah ke alam surga dan Tuhan tanpa mendapatkan kesempatan dan penciptaan dunia? Tetaplah di neraka. Iblis tahu apa rantai hukum itu. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang lebih tahu daripada dia. Karena, di kedalaman neraka, mereka dipenjara dalam sekelompok orang besar yang secara paksa diblokir dan ditekan oleh rantai hukum. Orang-orang besar yang ditekan oleh rantai hukum, siapapun yang menempatkan mereka di dunia, pastilah orang kuat seni bela diri teratas. Hari iblis tinggal di neraka. Secara alami, dia tahu keberadaan orang-orang besar itu. Meskipun dia selalu berpura-pura, ketika dia melihat orang-orang besar itu dipenjara di neraka oleh rantai hukum, dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan menyapa para pendahulunya. Hanya mereka yang menyentuh hukum langit dan bumi yang akan dipenjara oleh rantai hukum. Di dunia, hanya pedang suci Suli yang dipenjara. Adapun sungai sejarah yang panjang, jumlahnya tak terhitung banyaknya. Hampir semua seniman bela diri yang dapat terperangkap di neraka jurang oleh rantai hukum dapat disebut yang paling banyak di dunia. Iblis melihat rantai hitam yang menembus celah-celah di angkasa. Dia terkejut dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini,
Iblis Tian mengerutkan kening dan menatap rantai-rantai itu. Dia dengan jelas melihat bahwa ada garis-garis hitam pekat yang terukir pada rantai-rantai itu. Garis-garis itu, seperti garis-garis susunan, mengandung kekuatan hukum langit dan bumi. Begitu prajurit itu ditembus oleh rantai hukum ini, dia tidak dapat melepaskan diri. Kekuatannya sendiri lebih seperti dicap oleh hukum langit dan bumi. Dia hampir tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa membiarkan rantai hukum menghalangi tubuhnya di jurang neraka. Perlu dicatat bahwa ada 18 tingkat neraka, dan neraka adalah tingkat neraka ke-18. Tidak seorang pun bisa keluar ke neraka. Anda memiliki kemampuan untuk memahami surga dan tidak ada tempat untuk melakukannya. Sepertinya kita harus memutuskan hasilnya dengan satu gerakan. Iblis Tian menyipitkan matanya dan menatap Su Ling dengan sedikit lebih dingin. Saat ini, Su Ling sudah menjadi mayat baginya. Karena pelepasan kekuatan yang terlalu kuat telah menyentuh hukum langit dan bumi dari alam yang lebih rendah dan menyebabkan rantai hukum. Jika kita tidak mengakhiri perang ini, saya khawatir itu akan menyebabkan sanksi rantai hukum. Anda tahu, begitu rantai hukum memberi sanksi, itu tidak akan berhenti sampai prajurit itu dipenjara. Su Ling, sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Setelah membunuhmu, aku akan membawa Zilaner pergi dan menghancurkan seluruh kuil dan... Mata langit ajaib tampak sedih dan galak. Tangan kanannya tiba-tiba bergetar. Tombak lukisan langit persegi di tangannya panjangnya 2 meter dan beratnya 10.000 kilogram. Ruang angkasa hancur dalam sekejap. Kekuatan yang kuat dan mendominasi terkondensasi di sekitar tubuh langit ajaib. Garis-garis pada tulang-tulang tubuh surgawi iblis juga bergetar hebat. Ini adalah kekuatan ilahi dari tubuh iblis penjara. Semakin banyak kekuatan kuat berkumpul di tubuh langit iblis. Getaran ruang angkasa. Pada saat ini, dengan akumulasi sejumlah besar energi, bayangan langit ajaib langsung jatuh ke ruang angkasa, dan ruang di sekitar tubuh langit ajaib telah terdistorsi. Langit ajaib telah menjulang di seluruh ruang ini, karena hukum langit dan bumi di bidang yang lebih rendah terlalu tidak teratur, yang secara langsung mengarah pada fakta bahwa medan ruang angkasa ini tidak lagi dapat menahan kekuatannya yang mengerikan. Menurut Zhao Wei dan yang lainnya, langit sihir saat ini tampaknya merupakan tubuh energi yang besar dan agung, dengan sejumlah besar energi berkumpul di sekitar tubuh. Begitu iblis menghancurkan kekuatan-kekuatan ini di Su Ling, dia takut Su Ling akan hancur. Itu terlalu kuat. Jika kekuatan teror begitu kuat, bagaimana iblis melakukannya? Apakah ini kekuatan seni bela diri yang sebenarnya di alam dewa? Zhao Wei terkejut dan merasakan perasaan menyeramkan, terutama setelah apa yang baru saja dikatakan hari sihir. Begitu Su Ling dikalahkan, hari sihir akan menghancurkan seluruh kuil dan... Dengan kekuatan hari iblis, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikan hari iblis di seluruh kuil dan... Memikirkan hal ini, Zhao Wei menarik napas dingin, dan wajahnya penuh dengan kepanikan. Seorang prajurit dengan level yang sama jauh lebih lemah darinya. Kaisar Iblis juga terkejut ketika dia mengumpulkan banyak energi setelah menggunakan tubuh iblis penjara. Dia berasal dari periode Perang Iblis Dewa Kuno. Di jalan kultivasi seni bela diri, dia juga melihat seniman bela diri top di alam dewa menunjukkan kekuatan mereka. Namun, tidak diragukan lagi bahwa para seniman bela diri di tingkat alam dewa itu jauh lebih lemah daripada kerajaan iblis saat ini. Saya pikir ini seharusnya adalah kekuatan ilahi dari tubuh iblis penjara, yang telah meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat dari dasar aslinya. Kaisar Iblis mengerutkan kening dan berkata, Su Ling kemungkinan besar akan langsung mati di bawah serangan ini. Tidak mungkin untuk melawan. Kaisar Iblis tahu betul bahwa langit iblis, yang saat ini mengumpulkan banyak energi, seperti matahari hitam yang panas. Ia memancarkan kekuatan yang luar biasa dan dahsyat, mendistorsi ruang ini, dan memberi orang perasaan yang menakutkan dan dingin pada saat yang sama. Sungguh luar biasa. Iblis dan Su Ling telah saling kenal selama bertahun-tahun. Ia lebih tahu daripada siapapun apa kartu dan cara yang dimiliki Su Ling. Terlebih lagi, Kaisar Iblis semakin yakin bahwa jika hari iblis menghancurkan kekuatan ini dan menghantamkannya ke tubuh Su Ling, ia takut Su Ling akan mati di tempat. Sekarang, kita hanya bisa berharap bahwa Su Ling memiliki cara untuk menghancurkan permainan. Kaisar Iblis berkata dengan suara yang dalam. Matanya menyala dan menatap Su Ling yang melayang di udara. Tidak diragukan lagi, apa yang dipikirkan Kaisar Iblis saat ini persis seperti yang dipikirkan Su Ling.
Iblis melepaskan kekuatan yang begitu kuat sehingga Suling merasakan yang paling kuat ketika dia begitu dekat dengan iblis. Pada saat ini, Suling mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia tanpa sadar menatap Kaisar Iblis, Putra Ungu Biru, dan Kaisar Su yang berdiri di atas tanah, lalu menatap Zhao Wei dan yang lainnya, dan berbisik, ini adalah cara terakhir untuk memecahkan situasi. Hanya dengan cara ini dia bisa dibunuh. Saat berikutnya, mata Suling tiba-tiba tenggelam, dan mulutnya berteriak dengan marah, sekarang, mulai bakar. Semua kekuatan di tubuhku. Boom! Getaran gemuruh terdengar dari tulang-tulang Suling. Hampir seperti langit ajaib, banyak energi mulai berkumpul menuju Suling. Ruang di sekitar tubuh Suling juga runtuh, dan ada retakan. Rantai hitam yang dicat itu seperti ular mamba hitam yang cerdas, penuh dengan kekuatan dan peluang membunuh, dan memanjat keluar dari celah-celah. Terobos secara paksa belenggu hukum langit dan bumi di alam bawah dan sebabkan sanksi rantai hukum. Bisakah kamu menghindari sanksi ini, iblis? Seluruh tubuh Suling penuh dengan kecemerlangan emas yang cemerlang. Dengan kekuatannya yang melonjak, rantai hitam itu diukir dengan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya, mengandung kekuatan hukum langit dan bumi yang kuat. Mereka merembes keluar dari celah ruang dan menusuk Suling dengan ganas. Hampir pada saat yang sama ketika rantai-rantai itu menusuk Suling, sejumlah besar rantai menusuk langit yang tersihir. Bajingan kecil sialan, apakah kamu gila? Warna Dewa Iblis berubah drastis. Kekuatannya memecahkan ruang dan hendak menyebabkan sanksi rantai hukum. Dia ingin mengambil kesempatan terakhir untuk membunuh Suling, tetapi dia tidak menyangka bahwa Suling, yang juga mencapai alam dewa, akan langsung memimpin rantai hukum dan menyerang mereka. Praktik ini tidak diragukan lagi seperti ikan mati dan jaring putus. Hehe, rantai hukum itu lebih kuat kalau sudah kuat. Sekarang tinggal siapa yang tertangkap rantai hukumnya duluan. Suling tersenyum beberapa kali. Dia sengaja melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Tujuannya sangat sederhana, yaitu sengaja menerobos batasan hukum langit dan bumi. Begitu kekuatan prajurit itu menerobos batasan hukum langit dan bumi, dia akan dihukum oleh rantai hukum itu. Sama seperti saat ini, rantai hitam pekat itu diukir dengan banyak garis pada rantainya, dan ada kekuatan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Dengarkan saja suara, huhuhuhu, semua rantai itu ditembakkan ke arah Suling. Suling Li berada di udara, tatapannya tiba-tiba tenggelam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Rantai hitam itu, sehantu dan setajam ular mamba, menyerang Suling. Hampir tanpa berpikir, tangan Suling terus-menerus memainkan sidik jari yang tak terhitung jumlahnya. Dengan transformasi sidik jari Suling yang gila, ruang di sekitar tubuh Suling mulai terbelah dan tertata ulang. Adegan ini dilihat oleh Hari Iblis. Hari Iblis sangat marah dan wajahnya membiru. Dia berteriak pada Suling, sialan kau, bajingan kecil, aku bersumpah akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Bagi Iblis Tian, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang seperti Suling. Bahkan jika Suling membelah dan menata ulang ruang di dekat tubuhnya, dia tidak dapat melakukannya. Dengan kata lain, bagi Iblis, satu-satunya cara untuk menghindari sanksi pembukaan rantai hukum adalah dengan menghindarinya. Ya, dengan mengubah lokasi Anda dapat menghindari sanksi pembukaan rantai hukum. Tetapi Suling benar-benar berbeda. Dia berdiri di tempatnya, tidak bergerak, kedua tangannya terkepal, secepat kilat. Dengan perubahan sidik jari Suling yang terus-menerus, ruang di depan tubuh Suling terbelah dengan sangat cepat, dan kemudian ditata ulang lagi. Rantai hitam, Ho, menyebabkan suara gemetar ruang yang hebat, yang datang ke tubuh Suling seperti badai yang menderu. Tetapi hampir ketika rantai hukum itu sampai ke tubuh Suling, Suling yang tampak sangat serius, mengubah sidik jarinya lagi, membelah ruang asli dan menata ulang. Anda tahu, saat ini, rantai hukum baru saja datang ke Suling, tetapi karena pembagian dan penataan ulang ruang di depan tubuh Suling, itu secara langsung menyebabkan runtuhnya rantai hukum. Dengan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap, saya dapat terus-menerus mengubah ruang di sekitarnya untuk menghindari belenggu rantai hukum terbuka. Suling mengerutkan kening. Dia tahu misteri rantai hukum. Di ruang dekat kuil dan seni bela diri yang menerobos belenggu hukum langit dan bumi dan mencapai alam surga dan Tuhan hanyalah dia dan surga sihir. Begitu rantai hukum datang ke dunia, itu harus menyegel seni bela diri. Dengan kata lain, dalam situasi ini,
baik Suling maupun Demon Heaven, mereka bersentuhan dengan hukum langit dan bumi. Salah satu dari mereka harus dihukum oleh rantai hukum dan ditusuk oleh rantai hukum. Di tangannya, dia memiliki hukum ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap. Meskipun Suling bukanlah musuh dari Hari Sihir, dibandingkan dengan menghindari serangan rantai hukum, Suling yakin bahwa Hari Sihir tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, 10 jari Suling membuat sidik jari terus-menerus. Melalui transformasi sidik jari yang berbeda, ruang di sekitarnya terbelah dan ditata ulang, yang dapat memutus rantai hukum yang menyerangnya. Kecuali jika itu, rantai hukum itu padat sampai batas tertentu, Anda dapat menangkap celah waktu antara sidik jari Suling, sehingga dapat menyerang Suling. Karena tidak peduli seberapa cepat Suling mencetak, atau seberapa cepat ruang di sekitar tubuh Suling terbelah dan ditata ulang, ada celah waktu. Selama rantai hukum menembus waktu ruang dan kebetulan menyentuh celah waktu, Suling dapat diserang. Namun, perlu Anda ketahui bahwa kemungkinan dalam kasus ini sangat kecil. Oleh karena itu, meskipun ada rantai hukum padat yang menyerang Suling saat ini, sebagian besar rantai hukum langsung musnah di ruang terbelah dan menghilang karena pengaruh pembagian dan reorganisasi ruang. Hanya sebagian kecil rantai hukum yang sampai ke tubuh Suling, tetapi dihancurkan oleh cara Suling yang tak terkalahkan. Perlu dicatat bahwa hukum langit dan bumi di alam bawah membatasi seni bela diri dan hanya dapat mencapai alam dewa di tingkat tertinggi. Demikian pula, kekuatan rantai hukum di alam bawah hanya dapat mengikat seni bela diri di alam dewa paling banyak. Oleh karena itu, seorang pejuang seperti Suling, yang memiliki kekuatan hegemonik absolut, hampir tidak dapat mematahkan beberapa rantai hukum dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Namun, jumlah rantai hukum terlalu besar. Seperti hujan anak panah yang lebat, bunga pir menusuk Suling seperti hujan. Suling tahu betul bahwa sekali tertusuk oleh rantai hukum ini, itu sama saja dengan kehilangan efektivitas tempur. Oleh karena itu, Suling harus menjaga kewaspadaan yang tinggi untuk menghindari serangan. Di sisi lain, karena ia tidak dapat membelah dan menata ulang ruang di sekitarnya, ia hanya dapat mengandalkan kekuatan penindasan, atau memutus rantai hukum yang menyerang pinggiran tubuhnya, atau melarikan diri dengan kecepatan kilat. Singkatnya, surga ajaib hanya dapat diserang oleh rantai hukum. Rantai hukum yang tak terhitung jumlahnya mengandung kekuatan tirani, seperti hujan deras, yang telah menjadi tirai hujan dan menghantam tubuh iblis. Meskipun surga ajaib memiliki kemampuan untuk memahami surga, ia hanya dapat mengkhawatirkan dirinya sendiri dan lelah melawan serangan rantai hukum. Sialan, sialan. Suling sialan ini bisa menggunakan metode ruang tak terkalahkan seperti ini. Kekuatanku hanya bisa lelah menghadapi rantai hukum. Aku tidak punya waktu untuk membunuh Suling lagi. Sialan, jelas bahwa Suling bisa langsung dibunuh hanya dengan pukulan terakhir. Keringat pekat menetes dari wajah iblis Tian yang lelah menghadapi serangan rantai hukum, yang membuat ki misterius di tubuhnya terkuras abis. Kau tahu, meskipun Mortian lahir dari keluarga Tianmo dan memiliki tubuh iblis penjara, rantai hukum tidak ada habisnya kecuali dia disegel. Bahkan jika langit ajaib itu kuat, dengan semakin banyak hukum dan rantai yang ditusukkan, langit ajaib juga menunjukkan tanda-tanda tidak dapat mendukung dirinya sendiri. Itu Suling, sungguh sangat efektif untuk memikirkan rantai hukum yang dibuat oleh hukum langit dan bumi untuk menghadapi surga ajaib. Haha, metode ruang tak terkalahkan Suling yang tidak lengkap benar-benar bagus untuk bertahan melawan serangan rantai hukum, tetapi tidak agresif saat digunakan dalam serangan. Kaisar Iblis melihat rantai hitam yang jatuh dari langit. Rantai padat itu memenuhi seluruh langit dan menjalinnya di ketinggian, membuat seluruh langit menjadi hitam. Kaisar Iblis tahu bahwa metode ruang tak terkalahkan Suling yang tidak lengkap lebih defensif, yang dapat dengan sempurna menyelesaikan serangan orang lain. Namun demikian, jika Anda ingin menggunakan metode ruang tak terkalahkan untuk menyerang orang lain, itu juga sangat sulit. Oleh karena itu, untuk menghadapi iblis, Suling lebih suka menarik sanksi rantai hukum. Bagaimanapun, Suling memiliki metode ruang tak terkalahkan. Melalui metode harta karun ini, dia dapat dengan sempurna menghindari serangan rantai hukum. Namun, meskipun Mortian memiliki kekuatan serangan yang kuat, dia memiliki sedikit cara pertahanan dan hanya dapat menghindari serangan rantai hukum. Namun ketika ada begitu banyak rantai dalam hukum, iblis tidak dapat menghindarinya sama sekali. Puff, tepat ketika iblis memuji ide unik Suling, rantai hitam langsung menembus tulang belikat iblis. Poh,
Rantai hukum menembus otot dan tulang, dan warna Dewa Iblis berubah. Tiba-tiba dia menjadi pucat dan darah muncrat dari mulutnya kuil dan tinggi di langit. Pada saat ini, seluruh area udara dipenuhi dengan rantai hukum hitam. Pada rantai hukum, garis-garis yang tak terhitung jumlahnya terukir, mengandung kekuatan yang tak terbatas. Ketika rantai hukum menembus tulang belikat iblis, para alkemis yang berdiri di depan aula utama tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Rantai hukum hitam yang dipernis mengandung energi alami langit dan bumi. Begitu mengalir melalui tubuh prajurit, itu akan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada prajurit. Sama seperti pada saat ini, ketika tulang belikat hari iblis tertusuk, kekuatan seluruh orang langsung mereda, darah menyembur dari mulutnya, dan esensi, ki, dan roh langsung tertekan. Inilah keunikan rantai hukum. Hancurkan. Iblis Tian sangat marah dan wajahnya membiru. Bahkan jika tubuhnya melemah dan membuat wajahnya tampak pucat, masih sulit untuk menyembunyikan amarahnya. Pada saat itu, mata iblis itu suram, dan dia menatap rantai hukum yang tertusuk dari celah ruang angkasa dan rantai yang menusuk tulang belikatnya. Dia berteriak dengan marah di mulutnya. Bahkan jika dia terus memuntahkan air berdarah, dia masih menahan rasa sakit yang tajam di tubuhnya dan menepuk langsung pada rantai hukum itu. Bo, terdengar dengan getaran yang tajam, diikuti oleh suara CLA dari rantai yang bergetar. Kemudian, di bawah mata banyak alkemis, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Mengandalkan cetakan telapak tangan yang mendominasi dan tak terkalahkan, Iblis Tian secara langsung mematahkan rantai hukum yang menusuk tulang belikatnya, yang mengejutkan banyak alkemis. Anda tahu, rantai hukum selalu tak terkalahkan di alam bawah. Tidak peduli seberapa kuatnya, akan sulit bagi prajurit manapun untuk melepaskan diri dari belenggu rantai hukum selama dia menyentuh hukum langit dan bumi dan disetujui oleh rantai hukum. Karena keberadaan rantai hukum adalah batas prajurit di bidang ruang angkasa. Sama seperti dewa yang meninggalkan alam, rantai hukum dapat mengikat seni bela diri tertinggi. Di alam yang lebih rendah ini, rantai hukum dapat mengikat seni bela diri di alam dewa. Tidak mungkin bagi seorang seniman bela diri untuk melepaskan diri dari rantai hukum bahkan jika ia memiliki sarana untuk terhubung dengan surga. Ini adalah konsensus semua orang. Tidak peduli seniman bela diri atau alkemis, mereka jelas tentang keberadaan hukum langit dan bumi dan kekuatan rantai sanksi hukum. Tetapi sekarang, begitu iblis mengambil tindakan, di hadapan semua orang, ia baru saja memutuskan rantai hukum yang menusuk tulang belikatnya dengan kekuatan bela dirinya yang sombong. Kekuatan ini benar-benar menakjubkan. Bahkan Zhao Wuyi, sebagai penguasa kuil dan dapat dikatakan berpengetahuan luas. Saat ini, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sungguh luar biasa bisa menghancurkan rantai hukum yang telah menusuk tubuh dengan kekuatan seorang pendekar. Zhao Wuyi menatap dengan wajah ketakutan dan terkejut. Sebenarnya, Zhao Wuyi tahu betul bahwa melihat seluruh dunia seni bela diri, sebenarnya, seniman bela diri yang dapat mematahkan rantai hukum dapat dikatakan ada di mana-mana. Namun, Anda harus tahu bahwa rantai hukum yang baru saja dipatahkan oleh hari sihir telah menembus rantai hukum tubuh hari sihir, yang pada dasarnya berbeda dari rantai hukum yang dipatahkan oleh prajurit biasa. Karena esensi dari rantai hukum adalah ikatan, yang dapat menciptakan kekuatan penindasan yang kuat pada seni bela diri di tingkat surga dan dewa. Begitu rantai hukum menembus tubuh seni bela diri, kekuatan penindasan yang sangat besar ini akan dikenakan pada seni bela diri dan membuat seni bela diri tidak dapat melepaskan diri dari ikatan. Dengan kata lain, seorang prajurit memang dapat menghancurkan rantai hukum dalam keadaan sehari-hari, tetapi hampir mustahil untuk menghancurkan rantai hukum ketika rantai hukum telah menembus tubuh. Tetapi tadi, iblis melakukannya, dan itu dipatahkan dengan telapak tangan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Mortian jauh lebih kuat daripada para pejuang biasa di alam dewa. Tidak heran Su Ling bukanlah musuh Mortian. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Zhao Wuyi dengan cepat menyatu dan terus melihat ke udara. Pada saat itu, hari iblis yang melepaskan diri dari belenggu hukum, mulutnya penuh dengan darah, dan matanya penuh dengan darah. Mata hari iblis yang menatap Su Ling penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tidak diragukan lagi bahwa pada saat ini, bagi hari iblis, orang yang paling dibencinya adalah Su Ling. Jika Su Ling tidak menggunakan cara tercela seperti itu untuk menerobos belenggu hukum langit dan bumi dan memaksa rantai hukum untuk muncul, hari iblis pasti sudah membunuh Su Ling sejak lama. Namun sekarang,
Hari Iblis telah sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk membunuh Suling, karena dia lelah berurusan dengan kekuatan ilahi dari rantai hukum. Sebaliknya, Suling mengandalkan hukum ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap dan dengan santai menghindari serangan rantai hukum, yang membuat Hari Iblis semakin membenci Suling. Sialan, sialan, dasar bajingan kecil, bahkan jika aku akan dipenjara di rantai hukum di neraka, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Melihat jari-jari Suling terus-menerus mengubah sidik jari yang berbeda, ruang di sekitar tubuh Suling juga terus-menerus terbelah dan terorganisasi ulang, yang membuat Suling dengan mudah menghindari serangan rantai hukum. Devil Tian bahkan lebih marah. Matanya sangat sedih. Seluruh orang itu tampaknya dalam keadaan gila. Matanya semerah manik-manik dan meraung pada Suling. Namun, saat iblis meraung, rantai hukum yang melayang di antara langit dan bumi seperti bunga pir yang jatuh di tengah hujan, seperti anak panah, mengi-mengi. Di bawah perhatian banyak alkemis, rantai hukum yang tak terhitung jumlahnya menembus ruang itu lagi dan datang ke tubuh iblis dalam sekejap untuk menusuk tubuh iblis. Dibandingkan dengan sebelumnya, iblis saat ini lebih tahu tentang kekuatan rantai hukum ini daripada sebelumnya. Jika dia ceroboh, dia akan terluka parah selama dia ditusuk oleh rantai hukum. Aku tidak bisa ditusuk oleh rantai hukum ini. Kalau tidak, aku akan benar-benar dipaku sampai mati di ruang ini. Aku khawatir tidak mungkin untuk keluar saat itu. Iblis Tian tahu situasi di depannya. Dia ingin pergi dari sini hidup-hidup daripada membunuh Suling, karena dia tahu aturan rantai hukum. Selama rantai hukum mulai menyerang, dia harus menyegel seorang prajurit. Kalau tidak, rantai hukum ini akan menyerang selamanya. Ini juga di tingkat yang lebih rendah. Jelas bahwa ada seniman bela diri yang telah mencapai alam surga dan dewa untuk waktu yang lama, tetapi mereka takut untuk benar-benar melepaskan kekuatan alam surga dan dewa untuk bertarung. Hukum langit dan bumi di alam bawah tidak teratur. Sangat mudah untuk menyentuh hukum langit dan bumi dengan menggunakan kekuatan untuk mencapai alam surga dan dewa sesuka hati, yang mengarah pada sanksi berantai hukum. Begitu rantai hukum mulai memberikan sanksi, itu adalah keabadian, dan pasti ada harga yang harus dibayar oleh seni bela diri di alam dewa. Jelas, di seluruh kuil dan hanya surga sihir dan Suling yang mencapai alam surga dan dewa saat ini. Dengan kata lain, salah satu dari keduanya akan disegel oleh rantai hukum. Aku ingin keluar dari sini dan kembali ke neraka. Selama aku bisa kembali ke neraka, aku bisa melarikan diri. Iblis Tian mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia tahu bahwa meskipun rantai hukum ini kuat, mereka tidak dapat menembus medan ruang angkasa sama sekali, yang berarti bahwa selama dia dapat kembali ke neraka, dia dapat menghindari serangan. Rantai hukum ini, pada saat itu, satu-satunya orang yang menderita serangan rantai hukum yang tak ada habisnya adalah Suling. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, pada wajah dingin Iblis Tian, dia menyeka beberapa senyum tepat waktu. Dia menatap Suling dengan tajam dan berkata dengan suara dingin, "Haha, bajingan kecil, aku khawatir kamu akan pintar dan salah. Tidak mungkin meninggalkanku di sini dengan bantuan kekuatan rantai hukum." Pada saat ini, tubuh iblis itu meledak. Bahkan jika dia terluka parah, kekuatan iblis, sebagai orang kuat teratas di tingkat alam dewa, masih tak terukur. Dengan tubuhnya yang terus-menerus bergetar, kekuatan tubuh iblis penjara itu dimainkan olehnya, dan roh gelap penindasan kembali mengembun di sekitar tubuhnya. Saat berikutnya, rantai hukum yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular hitam panjang yang tak terhitung jumlahnya, menyerang langit yang terpesona. Mata iblis itu tiba-tiba tenggelam dan tampak sangat serius. Dia tiba-tiba melambaikan tombak Fang Tian yang dicat di tangannya. Mengandalkan kekuatan tirani, iblis itu melambaikan tombak Fang Tian yang dicat dengan gila-gilaan. Boom, boom. Tombak Fang Tian yang dicat adalah senjata ajaib di zaman peri dan iblis kuno. Sekarang ia ditarikan dengan liar oleh langit ajaib, dan kekuatannya langsung berevolusi hingga ekstrim oleh langit ajaib. Rantai hukum yang tak terhitung jumlahnya, seperti rantai hitam, menyerang di sekitar tubuh iblis. Sebelum menyentuh tubuh iblis, mereka langsung dipotong oleh tombak Fang Tianhua yang diayunkan oleh iblis. Bang 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 bang. Melihat ini,
Su Ling tampak ketakutan dan kaget di dalam hatinya. Jelas bahwa sihir Tian baru saja menembus tulang belikatnya oleh rantai hukum, tetapi pada saat ini, sihir Tian masih memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan rantai hukum tersebut tidak ada bandingannya. Meskipun mereka sangat kuat, mereka dilawan oleh sihir Tian yang mengandalkan kekuatan lukisan Halberd milik Fang Tian. Su Ling melihat pemandangan itu, dan ada pandangan ngeri di dasar matanya. Pada saat ini, langit ajaib berdiri di udara, dan rantai hitam pekat menyerangnya dengan ganas, tetapi Dewa Sihir tidak takut, seperti Dewa Perang yang tak terkalahkan. Tombak di tangan Fang Tian naik turun, yang dimaksudkan untuk memotong semua rantai hukum. Apakah ini kekuatan putra suci dari keluarga Tianmo? Meskipun iblis adalah musuh, Su Ling masih mengenali kekuatan iblis, terutama setelah ditusuk oleh rantai hukum, sungguh tak terbayangkan bahwa dia masih memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Haha, tampaknya Mo Tian, yang sedang mengayunkan tombak Fang Tian, hanya mencibir mendengar apa yang dikatakan Su Ling. Dia menatap Su Ling dengan santai, dan matanya penuh dengan dingin yang menyeramkan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Putra suci klan Tianmo. Kekuatanku tidak cukup untuk memenangkan status putra suci klan Tianmo. Namun, kamu seharusnya tidak memenuhi syarat untuk melihat putra suci klan Tianmo. Dia adalah seorang jenius muda yang benar-benar dapat dibandingkan dengan Bai Yujing. Di depannya, kamu akan seperti semut penghisap. Hari ajaib adalah saudara laki-laki putra ungu biru, dan memang merupakan garis keturunan keluarga Tianmo, tetapi di tubuhnya, tidak ada darah paling murni dari keluarga Tianmo. Sekarang, keluarga Tianmo yang ada, yang memiliki darah paling murni. Dari keluarga Tianmo, adalah Zilaner. Sayangnya, darah di tubuh Zilaner diberikan kepada keberadaan tertinggi keluarga Tianmo. Adapun putra suci keluarga Tianmo, di mata Mortian, putra suci keluarga Tianmo adalah salah satu talenta seni bela diri teratas di dunia. Bahkan bakat seni bela diri di tingkat atas mungkin tidak sebanding dengan putra suci keluarga Tianmo. Jika Anda benar-benar ingin menghitung dengan cermat, saya khawatir hanya putra suci Protos Bai Yujing yang dapat bersaing dengannya. Su Ling benar-benar picik. Dia mengira bahwa dia adalah putra keluarga Tianmo. Itu konyol. Bisakah dikatakan bahwa untuk membawa Zilaner dan membunuh Su Ling, putra suci keluarga Tianmo perlu melakukannya sendiri? Itu hanya terlalu memenuhi syarat. Dengan kekuatan surga iblis, itu sudah cukup untuk menghancurkan Su Ling, belum lagi putra suci keluarga iblis di surga. Su Ling mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Mo Tian. Apa yang dikatakan Mo Tian tadi benar-benar mengejutkan Su Ling dan membuat Su Ling merasa sangat tidak percaya. Iblis begitu kuat sehingga dia bukanlah putra dari keluarga iblis. Sepertinya putra suci dari iblis, Protos, dan ras lainnya bukanlah eksistensi teratas yang dapat kutandingi. Su Ling tidak dapat menahan napas, dan tubuhnya sedikit gemetar, tetapi matanya sangat tegas, dan dia tahu jalan seni bela diri yang akan dia tempuh selanjutnya. Semakin kuat lawannya, Su Ling akan semakin teguh dalam keyakinannya pada seni bela diri dan tidak berani mundur. Hehe, apakah kamu masih berpura-pura tenang? Su Ling, kamu benar-benar kuat. Melihat seluruh teran, hanya ada sedikit pejuang yang dapat menandingimu di generasi muda. Tetapi kamu harus tahu dengan jelas bahwa Teran hanyalah ras terlemah di antara beberapa ras besar. Ketika dunia datang, akan ada ras terlemah di antara Protos, Iblis, Peri, Tian Demon, Phoenix, dan Naga Sejati. Bakat seni bela diri teratas berdiri. Apakah kamu pikir kamu dapat masuk ke garis depan dengan kekuatanmu? Iblis Tian mencibir dan menatap Su Ling dengan lebih jijik. Dia sengaja menyerang Su Ling untuk membuat Su Ling mengerti masalah sebenarnya. Su Ling hanyalah seorang pria dari ras manusia. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk dibandingkan dengan prajurit klan Tianmo mereka? Hanya dalam darah ras, Su Ling tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Inilah celahnya. Kesenjangan yang melekat tidak dapat diisi sama sekali. Kamu pikir aku bisa dipenjara dan diikat oleh rantai hukum? Kamu adalah orang yang bodoh. Jika kamu adalah prajurit keluarga Teranmu, mungkin begitu. Tapi aku adalah keluarga iblis surgawi. Aku memiliki tubuh harta karun yang paling kuat, tubuh iblis penjara dan keterampilan yang paling kuat. Bahkan jika aku tidak dapat memutus rantai hukum, aku dapat melarikan diri. Pada saat itu, aku akan diserang tanpa henti. Kamu masih orang yang menyerang. Petik 2. Iblis Tian Leng mendengus.
Dia sangat percaya diri. Keyakinan ini datang dari tulangnya, karena dia adalah keluarga iblis yang tinggi, dan Su Ling hanyalah keluarga manusia. Sejak zaman kuno, sejak zaman iblis peri kuno, keluarga manusia ditakdirkan untuk diinjak-injak oleh beberapa ras lain. Ahli bela diri teratas Teran hanya bisa menjadi yang terendah di antara kelompok etnis utama. Ras asal membuat Mo Tian hidup dengan percaya diri. Dia memiliki perasaan supremasi sepanjang hidupnya, yang membuatnya hidup kesepian dan sombong. Dia memandang rendah Su Ling, seorang pejuang manusia seperti semut. Sekarang, buka mata anjingmu. Kamu menganggapku sebagai rantai hukum yang tidak dapat diganggu-gugat, dan tidak mungkin memenjarakanku di sini. Aku akan pergi dari sini dengan aman di bawah pengawasanmu. Iblis Tian melambaikan tombak Fang Tian, dan tersenyum lebih lebar. Dia menatap semua alkemis yang hadir dan meremehkan semuanya. Adapun kamu, Iblis Suner, aku akan membawamu pergi lain kali. Pada saat itu, aku akan membuka jalan untukmu dengan darah semua orang di Kuildan, sehingga kamu tidak bisa hidup dan menyesali keputusan hari ini. Mendengar gemuruh-gemuruh iblis, banyak alkemis yang berdiri di bumi gemetar dan merasa ngeri. Apakah iblis ini gila? Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar memberitahu semua alkemis bahwa surga sihir benar-benar memiliki kekuatan yang cukup untuk pergi tanpa cedera di bawah sanksi rantai hukum. Karena aturan rantai hukum adalah bahwa harus ada dewa dan orang seni bela diri untuk membayarnya. Tidak hanya ada satu prajurit di alam dewa surga di sini. Su Ling juga merupakan alam dewa surga. Dengan kata lain, selama Su Ling tidak meninggalkan medan ruang angkasa dari pesawat yang lebih rendah, dia akan selalu diserang oleh rantai hukum. Berbeda dari surga iblis, dia bukan seorang prajurit dari pesawat yang lebih rendah. Dia berasal dari neraka. Selama dia melarikan diri dan kembali ke neraka, itu setara dengan meninggalkan medan ruang angkasa dari pesawat yang lebih rendah dan sepenuhnya mendapatkan pengejaran untuk melepaskan rantai hukum. Pada saat itu, hanya Su Ling yang akan diserang. Dan, Su Ling tidak tertusuk rantai hukum dan dipenjara di neraka jurang. Pengejaran dan serangan rantai hukum tidak akan pernah berhenti. Haha, sungguh konyol semut mol dan tikus ingin mengguncang pohon dengan lalat capung dan bersaing dengan matahari dan bulan. Itu hanya angan-angan bahwa seorang pejuang manusia biasa ditakdirkan untuk diinjak-injak di bawah kakinya dan ingin mengangkat kepalanya menjadi seorang pria. Su Ling, setelah aku kembali ke neraka hidup-hidup, kamu akan selalu diserang oleh rantai hukum. Iblis Tian tertawa. Dia tertawa sangat tidak senonoh dan sombong, seolah-olah semua ini masih di bawah kendalinya, karena dia bisa segera pergi hidup-hidup. Selama dia meninggalkan medan luar angkasa dari alam yang lebih rendah, dia akan benar-benar melarikan diri. Terlebih lagi, senyum di wajah iblis akan lebih makmur. Su Ling terus menatap Devil Day. Dia harus mengakui bahwa Devil Day benar-benar kuat. Dia memiliki tubuh iblis penjara, dan dia juga berasal dari keluarga iblis. Kekuatan bawaan yang tercetak di tulang ini benar-benar tidak sebanding dengan Su Ling. Namun, Su Ling tidak merasa putus asa. Sebaliknya, Su Ling sangat percaya diri, terutama matanya, yang selalu memancarkan mata yang cerah, penuh harapan dan keyakinan. Seperti yang kamu katakan, jika kamu benar-benar meninggalkan tempat ini dan kembali ke neraka tanpa cedera, aku memang akan dikejar oleh rantai hukum. Namun, apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa keluar tanpa cedera? Su Ling terus-menerus membuat lusinan sidik jari dengan tangannya, dan ruang di sekitar tubuhnya terus-menerus terbelah dan tertata ulang. Matanya tegas dan dingin seperti pisau. Dia menatap setiap gerakan Demon Day saat ini. Melihat Demon Day melambaikan tombak lukisan Fang Tian dan terus-menerus menjauh dari langit di atas kuil dan, sosok Su Ling, Sua, menghilang dalam pandangan Demon Day. Hah! Devil Tian tercengang. Melihat Su Ling tiba-tiba menghilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kemana perginya bajingan kecil sialan ini? Di belakangmu. Saat berikutnya, suara berat tiba-tiba terdengar di belakang iblis. Warna iblis berubah drastis. Hampir tanpa berpikir, dia langsung menghancurkan tombak lukisan langit persegi seberat 10.000 kg di tangannya ke bagian belakang tubuhnya. Boom! Waktu meledak dengan suara keras, dan ruang bergetar seolah-olah akan meledak. Pedang bintang mengeluarkan suara pedang. Yang jelas, berhenti di depan tubuh Su Ling, dan langsung menahan serangan hari sihir. Rantai hukum yang dekat dengan mereka tersebar dalam sekejap di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan.
Su Lingmei menggigil dan bergegas langsung ke langit yang terpesona tanpa berpikir. Iblis berubah drastis dan berteriak dengan marah, "Apakah kamu gila?" Pada saat berikutnya, sebelum hari sihir bisa bereaksi, Su Ling telah memeluk hari sihir di belakangnya dan mengunci hari sihir dengan kedua tangan. Pada saat itu, rantai hukum yang padat menyerang kedua orang itu. Sihir Tian segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia terus-menerus melepaskan kekuatannya yang dahsyat dan ingin melepaskan Su Ling yang mengunci lengannya. Namun, tidak peduli seberapa kuat sihir Tian yang dikerahkan, dia tidak dapat melepaskan diri dari tubuh Su Ling. Su Ling menempelkan seluruh orang itu ke punggung hari sihir, lalu menggenggam tangannya ke depan dan mengunci lengan dan tubuh hari sihir. Ini membuat langit sihir tidak mungkin melambaikan tombak Fang Tian. Tetapi pada saat ini, rantai hukum, serta serangan yang mendekat, benar-benar dapat melihat ketakutan melalui mata hari sihir yang dalam. Tubuh iblis Tian tidak bisa berhenti menggigil. Wajahnya ganas, dan dia meraung liar, "Sialan Su Ling, apakah kamu gila? Apakah kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku? Jika kamu melakukannya, bahkan kamu tidak dapat melepaskan diri dari belenggu hukum." Hari sihir tidak menyangka bahwa Su Ling akan menjadi begitu gila dan putus asa. Dia berpikir untuk menggunakan tubuhnya sebagai kuk dan mengencangkan lengan hari sihir, sehingga hari sihir tidak dapat melambaikan tombak Fang Tian dan langsung mengikat tindakan hari sihir. Latihan ini tidak diragukan lagi berjuang dengan hidupnya. Berdiri di tanah, Kaisar Iblis dan yang lainnya menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tidak menyangka bahwa Su Ling benar-benar begitu gila. Mengambil tubuh sebagai kuk, dan kemudian mengencangkan langit sihir dengan kedua tangan, sehingga langit sihir tidak dapat menggunakan tombak lukisan langit persegi sama sekali. Di bawah kondisi bahwa tindakan iblis terikat, bahkan jika iblis memiliki kemampuan untuk memahami langit, sulit untuk menahan serangan kuat dari rantai hukum. Gila, tingkah laku Su Ling benar-benar gila. Apa dia tidak tahu kalau dia tidak akan bisa bertahan hidup dengan melakukan itu? Zhao Wuyi membencinya. Su Ling tidak diragukan lagi sedang berjuang dengan nyawanya. Dia ingin rantai hukum itu menembus Su Ling dan hari sihir pada saat yang bersamaan. Latihan ini tidak diragukan lagi seperti ikan mati dan jala putus. Banyak alkemis lainnya juga terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Su Ling masih bisa menggunakan jurus ini saat dia dikalahkan oleh surga sihir. Su Ling berjuang dengan nyawanya. Dengan melakukan itu, dia membantu kuil dan membasmi ancaman. Tetua itu dengan enggan menghela nafas dan menyeka beberapa warna jelek di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pada saat ini, dia menyadari betapa bodohnya keputusan itu untuk memfitnah Su Ling. Karena, pada saat ini, Su Ling akan melakukan apa saja untuk membasmi iblis. Kaisar Iblis juga gemetar. Su Ling benar-benar bukan musuh hari iblis. Ini adalah cara terakhir untuk menghadapi dan membasmi hari iblis. Biarkan rantai hukum menembus tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, Su Ling masih bisa menaruh harapan pada Kaisar Su, tetapi surga sihir akan disegel oleh rantai hukum. Kaisar Iblis segera menatap Kaisar Su. Saat ini, Kaisar Su juga khawatir tentang keselamatan hidup Su Ling. "Kaisar, sekarang semuanya tergantung padamu. Kau harus memperhatikan waktunya. Begitu rantai hukum menembus tubuh ayahmu dan tubuh iblis, kau harus segera memutuskan rantai hukum pada ayahmu. Jika kau tidak bisa memutuskannya, kau tidak akan pernah melihat ayahmu lagi di masa depan." Iblis itu tampak sangat serius dan menatap Kaisar Su dengan sangat serius. Pada saat itu, iblis itu tidak sedang berbicara dengan Kaisar Su, dan apakah Kaisar Su dapat melakukan ini atau tidak. Iblis itu meminta Kaisar Su untuk melakukannya. Jika Kaisar Su tidak dapat melakukannya, Kaisar Su tidak akan ingin melihat Su Ling lagi di masa depan. Meskipun Kaisar Su masih muda, dia memiliki pikiran yang sangat matang. Oleh karena itu, dia sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Kaisar Iblis saat itu. Dia mengangguk, kepalanya yang muda, matanya yang jernih bersinar. Pada saat itu, dia menatap Su Ling, diam-diam menunggu saat itu. Su Ling menggunakan tubuhnya sebagai kuk untuk mengencangkan tubuh Mortian sehingga Mortian tidak dapat menggunakan kekuatannya. Hampir pada saat yang sama, rantai hukum yang padat datang ke arah Su Ling dan hari sihir. Melalui pupil mata iblis Tian yang dalam, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa rantai hukum itu semakin membesar, sampai terdengar suara, "Oh!" Rantai hukum menembus tubuh iblis Tian dan tubuh Su Ling pada saat yang bersamaan.
Mata iblis Tian redup sejenak. Puff! Pada saat rantai hukum itu menusuk, iblis itu memuntahkan darah dari mulutnya, begitu pula Suling. Suling bertarung dengan nyawanya. Kerusakan yang disebabkan oleh rantai itu pada hari sihir itulah yang menyebabkan kerusakan pada Suling. Ketika rantai hukum pertama menembus tubuhnya, iblis Tian berteriak, dan buih darah keluar dari mulutnya, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari ikatan Suling. Puff! Puff! Beberapa kali, rantai hukum yang tak terhitung jumlahnya, langsung menembus tubuh iblis Tian dan tubuh Suling. Pada saat ini, menurut Zhao Wei dan yang lainnya, seluruh langit ditutupi dengan rantai hukum hitam, dan rantai hukum itu juga diselingi di tubuh Suling dan hari sihir. Rantai hukum yang padat menembus seluruh tubuh Suling dan iblis Tian, membuat mereka tampak seperti sarang tawon, dengan lubang darah di mana-mana dan darah terus mengalir. Aku bilang aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa cedera. Sekarang, aku ingin melihat apa artinya kamu bisa pergi dari sini. Seluruh tubuhnya ditembus oleh rantai hukum, dan darah merah terus menetes. Jiwa Suling tertekan, dan seluruh napas kehidupan orang itu juga menurun. Tangannya masih mengencangkan tubuh iblis, dan suaranya berbisik dengan suara gemetar rantai hukum yang padat menembus otot dan tulang Suling dan hari sihir, yang menyebabkan kekuatan mereka sangat ditekan oleh rantai hukum. Wajah Suling seputih salju, dan matanya penuh dengan warna sedih, ganas, dan panas. Dia menatap langit iblis, yang juga ditembus oleh rantai hukum, dan berkata dengan suara yang kejam, "Sekarang, bisakah kamu meninggalkan wajah bagian bawahmu? Anjing sialan, bahkan jika harus disegel, aku harus membunuhmu terlebih dahulu." Iblis Tianu minum dan matanya sangat sedih. Saat ini, Suling mengencangkan tubuhnya dengan kedua tangan, yang secara langsung menyebabkan ketidakmampuannya untuk mengerahkan kekuatannya dan melambaikan tombak Fang Tianhua. Kalau tidak, dia pasti bisa pergi tanpa cedera. Karena orang-orang yang tercela dan tidak tahu malu seperti itu, dia terjebak di sini dan tidak dapat melepaskan diri dari serangan rantai hukum. Mati! Iblis Tian sangat marah sehingga dia berteriak dengan marah, diikuti oleh siku kanannya yang tiba-tiba terangkat dan memukul perut Suling. Puff! Suling, yang sudah terluka parah, dipukuli dengan parah oleh hari sihir. Seluruh orang itu kembali menyemburkan darah, dan wajahnya langsung pucat pasi. Zilaner, kamu harus menjaga Kaisar Su dengan baik. Suling, terluka parah dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Bahkan jika hari sihir mengenai perutnya, itu tidak membuatnya merasa sakit atau gatal. Meskipun dia terus memuntahkan darah dari mulutnya, dia tetap tidak merasakannya. Dia hanya melihat Laner ungu berdiri di tanah, dan Kaisar Sihir dan yang lainnya, dan berteriak, "Hari Sihir, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi hidup-hidup." Hanya karena dia telah mengambil keputusan, Suling memutuskan untuk bertarung dengan nyawanya. Kalau tidak, iblis itu pasti sudah pergi hidup-hidup sekarang. Mengenai kata-kata Suling, Zilaner mendengarnya dengan jelas. Dia segera membuka matanya dan melihat bahwa Suling dan Motian juga ditembus oleh rantai hukum. Seluruh orang itu berantakan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya bahkan lebih ganas, dan hati Zilaner terasa sakit. Aku yang harus disalahkan atas semua ini. Kalau saja aku mengajukan diri untuk mengikuti iblis untuk pergi dari sini. Wajah Zilaner menunjukkan warna yang buruk. Akhir hidup Suling tidak diragukan lagi karena dia, yang membuatnya merasa menyesal. Suling, aku minta maaf. Aku turut berduka cita untukmu. Air mata menetes dari mata indah Zilaner. Hatinya terasa sakit. Semuanya berawal karena dia. Jika bukan karena dia, Suling tidak akan menderita sama sekali, dan akan dipenjara oleh rantai hukum ini. Zilaner tahu betul bahwa begitu seorang prajurit terikat dan dipenjara oleh rantai hukum ini, dia tidak akan pernah meninggalkan neraka, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan yang fatal bagi prajurit itu. Saat itu, ayah Suling, pedang Sein Suli, dipenjara di jurang neraka oleh rantai hukum pengabaian Tuhan. Itu bukan salahmu. Bantu aku menjaga Sudi. Dia masih muda. Kau harus membesarkannya. Suling tertusuk rantai hukum, dan seluruh tubuhnya sekarat. Dia mendengar apa yang dikatakan Zilaner dengan sangat jelas dan menjawab dengan keras. Zilaner menundukkan kepalanya. Dia merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, mengapa Suling jatuh ke titik seperti itu? Pada saat ini, Kaisar Iblis yang berdiri di samping Zilaner melangkah maju dengan cepat, menepuk bahu Zilaner dan berbisik,
kau adalah teman Suling dan Ibu Sudi. Jika Suling tidak menonjol dalam kasus itu, dia akan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Aku pikir Suling membiarkan Sudi mengakuimu sebagai ibunya dan memberimu identitas secara terbuka. Ya, Zilaner menatap Kaisar Iblis, mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berteriak, tapi sekarang, hanya untuk membantuku dan melibatkan Suling, apa yang harus kulakukan? Dalam analisis terakhir, Zilaner adalah generasi wanita. Ketika dia benar-benar menghadapi krisis, Zilaner kehilangan penilaian mutlaknya. Pada saat itu, Zilaner menatap Iblis. Dia meminta Iblis untuk memberinya jawaban untuk membantunya menyingkirkan dilemanya saat ini. Aku bersedia mengikutinya selama aku bisa menjaga Suling tetap aman. Zilaner terisak beberapa kali dan berkata, dia akan baik-baik saja. Mata Iblis itu menyala dan berkata dengan serius, ah, kamu punya cara untuk menyelamatkannya. Zilaner terkejut dan berkata dengan heran. Iblis itu tidak memperhatikan pertanyaan Zilaner, tetapi menatap Kaisar Soviet dan berkata dengan suara yang dalam, Kaisar, terserah Anda selanjutnya. Ya, Paman, Sudi dengan cepat menganggukkan kepala mudanya. Dia tampak sangat serius. Kemudian dia melihat ke langit. Pada saat itu, Suling dan langit ajaib semuanya tertusuk oleh rantai hukum. Tubuh mereka diikat bersama. Rantai hukum menembus tubuh Suling dan langit ajaib pada saat yang bersamaan. Akibatnya, sejumlah besar rantai hukum menembus Suling dan Motian pada saat yang bersamaan. Sekilas, Kaisar Su memahami situasi Suling dan Motian. Rantai hukum menembus tubuh mereka, vitalitas mereka mereda, dan ki misterius di tubuh mereka juga bocor. Jika keadaan dibiarkan berkembang, kekuatan Suling dan Motian akan banyak terkuras hingga mereka terkuras sampai batas tertentu, dan rantai hukum akan sepenuhnya menyegel Suling dan Motian di neraka jurang. Ketika benar-benar tiba saatnya, tidak ada cara untuk kembali ke surga. Tapi sekarang, selama Suling dan Motian belum dipenjara dan disegel, semuanya masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Purple Lanner tetap di samping, menatap Kaisar Iblis dengan sangat serius, dan kemudian menatap Kaisar Soviet, bertanya-tanya, maksudmu, giliran putra Kaisar selanjutnya. Ya, hampir tanpa berpikir, Kaisar Iblis mengangguk langsung dan menatap Zilaner dengan sangat serius, menunjukkan bahwa Zilaner tidak perlu terlalu khawatir. Dia berkata dengan suara yang kental, kekuatan Kaisar sangat istimewa. Dia dapat mengendalikan rantai hukum. Mungkin jika dia beruntung, dia dapat memutuskan rantai hukum yang menusuk Suling. Bagaimana ini? Mungkin. Putra Ungu Biru tercengang. Setelah mendengar penjelasan Kaisar Iblis, dia bahkan tercengang dan merasa sangat tidak percaya. Zilaner benar-benar tahu sedikit tentang kemampuan Sudi untuk mengendalikan rantai hukum, tetapi Zilaner masih skeptis tentang hal itu. Bahkan Zilaner telah menyaksikan penggunaan rantai hukum oleh Sudi. Tetapi dia masih tidak dapat mempercayainya, karena rantai hukum itu terlalu misterius. Zilaner lahir di klan Tianmo. Meskipun dia kemudian dikeluarkan dari klan Tianmo, dia juga mendapat informasi yang baik sejak kecil. Oleh karena itu, dia sangat jelas bahwa esensi rantai hukum sebenarnya berasal dari hukum langit dan bumi. Ada kekuatan hukum yang nyata di dalam, dan formula yang dihasilkan oleh kekuatan ini adalah hukum yang tak terkalahkan. Kekuatan hukum yang tak terkalahkan dapat dibayangkan, belum lagi rantai hukum dengan kekuatan hukum. Kaisar Soviet dapat memanggil rantai hukum, yang telah mengejutkan. Jika Kaisar Soviet bahkan dapat memutuskan rantai hukum yang menembus tubuh manusia, itu tidak akan terkalahkan. Seekor kuda mati seharusnya menjadi dokter kuda yang hidup. Sekarang, hanya ada satu cara. Sudi adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk memutuskan rantai aturan tubuh Suling. Kaisar Iblis segera mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Kaisar Soviet, Kaisar, ayo kita lakukan. Mendengar apa yang dikatakan Iblis, di mata Sudi yang jernih dan cerah, beberapa sinar dingin gelap melintas tepat waktu, diikuti oleh Sudi, yang mengepalkan erat tangan mudanya dan mengatupkan giginya, seolah-olah memaksakan pelepasan kekuatan di tubuhnya. Sudi memiliki pikiran yang matang, jadi dia tahu betapa pentingnya untuk segera memutus rantai hukum yang menembus tubuh Suling. Namun demikian, Kaisar Soviet tidak sepenuhnya yakin, karena dia tidak dapat mengendalikan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Meski begitu, hingga saat ini, Kaisar Soviet tidak mengerti dari mana kekuatan di tubuhnya yang dapat mengendalikan hukum langit dan bumi itu berasal. Mengapa kekuatan yang begitu kuat ada padanya?
Ada terlalu banyak keraguan tentang segalanya, tetapi saat ini, tidak banyak waktu tersisa bagi Kaisar Soviet untuk berpikir. Di wajah kecil Sudi, wajahnya sangat serius, giginya terkatup, dan teriakan marah yang rendah keluar. Dia memaksa tubuhnya untuk melepaskan kekuatan potensial, mencoba mengendalikan rantai hukum. Waktu berlalu dari menit ke detik. Tinggi di udara, dia menusuk rantai hukum suling dan hari sihir, perlahan-lahan mengencang, dan garis-garis yang terukir pada rantai itu mekar dengan kecemerlangan hitam yang terang, benar-benar menyelimuti suling dan hari sihir. Seolah-olah dia ingin melahap suling dan hari sihir. Kesadaran suling dan Mo Tian berangsur-angsur jatuh ke dalam keadaan samar, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Pada saat ini, ruang tiba-tiba bergetar. Retakan ruang meluas lagi dan menjadi lebih besar, dan rantai hukum yang awalnya ditusuk mulai ditelan ke dalam retakan ruang. Anda tahu, Suling dan Mo Tian semuanya tertusuk oleh rantai hukum saat ini. Begitu rantai hukum ditarik kembali ke celah ruang, itu berarti bahwa Suling dan Mo Tian akan ditelan di celah ruang bersama dengan rantai hukum dan jatuh ke neraka jurang. Mereka tidak akan pernah jatuh ke jalan reinkarnasi dan akan dipenjara di neraka jurang selamanya. Melihat semua ini, Kaisar Iblis segera menghirup udara dingin, dan wajahnya menjadi lebih serius. Dia menatap Kaisar Soviet dengan mata berat dan berkata dengan suara, "Kaisar, waktu hampir habis. Baik atau tidak, kita harus mencobanya sekarang dan bergegas." Iblis tahu bahwa begitu suling ditarik ke celah angkasa, itu setara dengan suling yang sama sekali tidak dapat kembali dan sepenuhnya dipenjara di neraka jurang. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Kaisar Soviet mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan iblis. Pada saat itu, beberapa tenda dingin meledak dari dasar mata Kaisar Soviet, diikuti oleh raungan keras dari mulut Kaisar Soviet. Kaisar Soviet mengepalkan tangannya, dan kekuatan seluruh tubuhnya berkumpul bersama. Tubuh mudanya penuh dengan kekuatan agung. Dengan raungannya, kekuatan dahsyat itu mulai menyebar ke segala arah melalui suaranya. "Rantai hukum yang mengikat ayahku, aku putuskan atas nama semua hal, perintah Tuhan, perintah." Kaisar Soviet mengucapkan kata-kata di mulutnya, tampak sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, semua alkemis di sekitar menatap Kaisar Soviet. Mereka benar-benar tidak dapat memahami kekuatan macam apa yang tersembunyi di tubuh Kaisar Soviet yang kurus dan muda. Di mata orang-orang di sekitarnya, seluruh pribadi Kaisar Soviet tampaknya menjelma menjadi tubuh energi dengan kekuatan besar. Berdengung, berdengung. Ruang di sekitar Kaisar Soviet bergetar terus-menerus, seperti akan meledak dan retak, yang membuat orang-orang bergidik. Karena sejumlah besar energi berkumpul di sekitar Kaisar Soviet, energi di sekitar Kaisar Soviet sangat terkonsentrasi, yang secara langsung menyebabkan deformasi cekung-cembung ruang di sekitar tubuh suling, seperti runtuh. "Mundur cepat, jauhi dia." Iblis tetap berada di samping Kaisar Soviet. Bagi mereka yang hadir, dialah yang paling dekat dengan Kaisar Soviet. Terlebih lagi, dia bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan yang dilepaskan oleh Kaisar Soviet. Begitu Kaisar Soviet tidak dapat mengendalikan energi yang kuat ini, itu akan menyebabkan ledakan yang mengerikan. Pada saat itu, para alkemis di sekitar Kaisar Soviet akan terpengaruh secara serius. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, cara terbaik untuk menyelamatkan diri adalah dengan cepat memberi jalan ke belakang dan mencoba menjauhkan diri dari Kaisar Soviet. Zhao Wei dan yang lainnya, mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis, dengan cepat melangkah mundur, atau kembali ke bagian dalam aula utama. Mereka sama sekali tidak berani mendekati Kaisar Soviet. Keluar dari sini juga, melihat Zilaner tidak bergerak, Kaisar Iblis itu menatap Zilaner dan memperingatkan dengan suara yang dalam, "Jika Kaisar tidak dapat mengendalikan energi yang kuat ini, kamu akan khawatir tentang hidupmu jika kamu masih tinggal di sini saat itu. Sekarang semua ini karena aku. Jika aku tidak melihat suling dengan mataku sendiri, aku akan mati dengan baik." Putra ungu biru tidak dapat menahan tawa beberapa kali. Matanya yang indah dan cerdas menatap Kaisar Iblis dan berkata dengan tenang, "Sebenarnya, Zilaner tidak takut mati, tetapi pada saat ini, mundur tidak ada artinya." Suling membelanya. Jika Suling dipenjara di jurang neraka karena alasan ini, Zilaner benar-benar harus disalahkan dan merasa bersalah. Mungkin, pada saat itu, kematian dapat dianggap sebagai pembebasan. Hidup, sebaliknya, telah menjadi rasa sakit dan penderitaan yang hebat. Ya,
Kaisar Iblis mengangguk. Dia tahu bahwa Zilaner sangat kesal saat ini, karena bahkan dia tidak menyangka bahwa Su Di benar-benar dapat memutus rantai hukum. Karena kekuatan yang terkandung dalam rantai hukum tersebut dapat langsung menembus dan bahkan menekan mereka yang berada di alam surgawi. Hanya oleh Kaisar Su, anak semuda itu, bahkan jika dia pernah mengendalikan rantai hukum, kekuatan seperti itu benar-benar membiarkan Kaisar Su mengendalikannya sesuka hati. Saya khawatir Kaisar Su tidak dapat melakukannya. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Kaisar Iblis tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saat ini, tubuh Su Ling, yang ditelan oleh rantai hukum dan celah ruang, secara bertahap menghilang di hadapan semua orang, hanya menyisakan separuh tubuhnya. Anda tahu, begitu separuh tubuh ini juga menghilang ke celah ruang, Su Ling akan sepenuhnya dipenjara di neraka jurang. Putra Kaisar, lakukanlah. Melihat semua ini, Kaisar Iblis memperingatkan dengan keras. Tidak peduli apakah Kaisar Su siap atau tidak, Kaisar Iblis harus membiarkan Kaisar Su melakukannya, karena hanya setengah dari tubuh Su Ling yang menjulang dan akan menghilang di hadapan semua orang. Saat ini adalah pertarungan. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat menyelamatkan Su Ling. Jika tidak ada kesempatan, jalan Su Ling menuju seni bela diri akan berakhir di sini. Mendengar raungan Kaisar Iblis, Kaisar Su yang telah berubah menjadi tubuh energi meraung dengan marah. Hancur, Kaisar Su meraung seperti orang gila. Untuk sesaat, energi yang menakutkan, seperti anak panah Chang Hong, mengandung kekuatan dan peluang membunuh yang tak ada habisnya, dan bergegas langsung menuju Su Ling yang telah menghilang ke celah ruang angkasa. Boom! Suara keras tiba-tiba meledak. Energi yang kuat langsung diberkati dalam tubuh Su Ling, dan, bang-bang, membuat beberapa suara keras. Energi kekerasan merajalela di tubuh Su Ling. Rantai hukum yang menembus daging dan darah Su Ling satu persatu meledak di bawah pengaruh energi yang begitu kuat. Berderak, rantai hukum ledakan dan fragmentasi langsung musnah di celah ruang angkasa. Hah! Setelah mendengar suara ledakan dan retakan rantai hukum, langit iblis yang masih pingsan tiba-tiba membuka matanya dan tampak terkejut. Bebas! Iblis Tian terkejut. Dia sangat jelas tentang jumlah rantai hukum yang baru saja menusuknya dan Su Ling. Begitu banyak rantai hukum yang tidak dapat dilepaskan hanya dengan mengandalkan kekuatan prajurit. Kesadaran iblis itu sedikit kabur. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya. Kemudian dia tiba-tiba menemukan bahwa rantai hukum yang menusuk tubuhnya masih ada. Segera, dia melihat Su Ling, tetapi menemukan bahwa rantai hukum yang menusuk tubuh Su Ling telah menghilang, hanya menyisakan lubang darah yang tersisa setelah ditembus oleh rantai hukum. Sialan, nah, apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Jelas bahwa dia ditusuk oleh rantai hukum pada saat yang sama. Mengapa rantai hukum padanya menghilang, tetapi rantai hukum pada saya masih ada? Iblis Tian tampak ketakutan, tetapi lebih merupakan kemarahan yang tak terkendali. Matanya sangat sedih, menatap Su Ling dan meraung liar. Kemudian, hari sihir berjuang dengan panik, tetapi rantai hukum yang menusuk tubuhnya satu persatu tampaknya menyadari perjuangan hari sihir, tetapi bahkan lebih ketat, yang membuat hari sihir sengsara. Bajingan kecil sialan, apa yang terjadi? Rantai hukum adalah hukum tertinggi langit dan bumi. Mengapa tiba-tiba menghilang? Setan Tian meraung dengan marah. Bahkan Su Ling tampak bingung saat ini. Setelah dia bangun dari pingsan, semua ini menjadi seperti ini. Dia seharusnya terikat di bawah sanksi rantai hukum, tetapi sekarang rantai hukum yang menusuk tubuhnya telah menghilang, dan tubuhnya telah ditelan oleh celah ruang angkasa. Mengapa tubuhnya kembali ke alam yang lebih rendah sekarang? Sebaliknya, tubuhnya masih ditelan oleh celah ruang angkasa. Setan Tian sangat kesakitan, terutama kemarahan di hatinya. Saat ini, dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia meraung liar, menatap Su Ling dengan mata sedih, suaranya dingin dan galak, dan berteriak, "Su Ling, kamu pantas mati. Apakah kamu pikir jika kamu menggunakan semua trikmu untuk memenjarakanku di neraka jurang, kamu bisa pergi tanpa cedera? Aku katakan padamu, kebencian antara kamu dan keluarga Tianmo baru saja dimulai." Su Ling melirik langit ajaib. Saat ini, langit ajaib dihukum oleh rantai hukum dan ditelan oleh celah ruang angkasa. Seluruh orang itu benar-benar kesakitan, dan tubuhnya berangsur-angsur kabur, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Melihat ini,
Su Ling tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya dan berkata dengan tenang, dendam antara aku dan klan Tianmo baru saja dimulai. Aku akan menghancurkan klan Tianmo di bawah kakiku dengan kekuatan absolut. Adapun kamu, lebih baik kau pergi ke neraka dan mati. Ah, iblis Tian, yang sangat kesakitan, meraung dengan ketidakpuasan dan kesedihan hingga ia benar-benar menghilang ke dalam celah angkasa. Ia membenci Su Ling. Mengapa Su Ling lolos dari hukuman rantai hukum, tetapi ia harus disegel? Semua ini terlalu tidak adil. Mortian adalah lelaki dari keluarga iblis di surga, dan Su Ling hanyalah pengganggu yang rendah hati dari keluarga manusia. Mengapa Su Ling memiliki akhir yang lebih baik daripada dirinya? Tetapi bahkan jika ia tidak mau, iblis tidak dapat mengubah hasilnya. Ia diikat dan dipenjara oleh rantai hukum dan ditarik paksa ke dalam neraka jurang. Ia tidak dapat melarikan diri dan akan dipenjara di neraka selamanya. Adapun Su Ling, karena cedera tubuhnya terlalu serius, tubuhnya gemetar di udara, dan darah merah mengalir keluar dari lubang darah di tubuhnya, yang sangat menakutkan. Tetapi akhir seperti itu selalu lebih baik daripada dipenjara di neraka jurang selamanya. Memikirkan hal ini, Su Ling menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Kaisar Iblis berdiri di bumi dan melihat bahwa Su Di benar-benar memiliki efek ajaib. Dia terkejut di dalam hatinya dan bergegas ke udara. Saat ini, Su Ling sangat lemah. Kaisar Iblis langsung mengambil Su Ling. Bagaimana keadaanmu? Melihat Su Ling berlumuran darah, Kaisar Iblis tampak khawatir dan bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, belum mati. Su Ling kian tersenyum dan berkata, ada beberapa obat berharga di cincinku. Bantu aku mengeluarkannya. Rantai hukum yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan cedera yang tak terlukiskan pada Su Ling, dan cedera yang disebabkan oleh rantai hukum tidak dapat diperbaiki. Tetapi untungnya, kekuatan kuat yang dilepaskan oleh Kaisar Su langsung mengalir ke tubuh Su Ling. Kekuatan kuat ini membantu Su Ling sembuh perlahan. Kalau tidak, menurut buku-buku kuno, cedera yang disebabkan oleh rantai hukum pada seni bela diri tidak dapat disembuhkan, yang berarti bahwa cedera fisik Su Ling tidak dapat disembuhkan sama sekali. Tetapi sekarang berbeda, kekuatan Su Di memelihara tubuh Su Ling, yang membuat Su Ling tidak dihukum oleh rantai hukum. Melihat Su Ling, Kaisar Iblis tidak bisa menahan tawa. Mengetahui bahwa Su Ling baik-baik saja, dia segera mengambil obat harta karun dari cincin Su Ling, memasukkannya ke dalam mulut Su Ling, dan bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Ada obat berharga untuk menyehatkan tubuhku. Tidak lama lagi aku bisa melompat-lompat. Su Ling tersenyum dan berbisik. Namun saat itu, Zilaner, yang berdiri di tanah, tiba-tiba berteriak, Su Ling, ada yang tidak beres. Kaisar pingsan. Mendengar ini, Su Ling dan Kaisar Iblis tercengang. Mereka tampak sangat serius dan bergegas ke tanah. Bahkan jika Su Ling terluka parah, dia bergegas ke depan aula utama kuil dan datang ke Kaisar Soviet. Su Ling dapat melepaskan diri dari sanksi rantai hukum, semua berkat kekuatan Kaisar Soviet. Tanpa Kaisar Soviet, Su Ling akan hancur kali ini. Melihat Kaisar Soviet pingsan dan jatuh ke pelukan Zilaner, Su Ling bergegas maju dan mengulurkan tangannya untuk menguji napas Kaisar Soviet. Setelah memastikan bahwa Kaisar Soviet memang dalam keadaan koma, Su Ling tidak dapat menahan napas lega. Dia terutama khawatir bahwa Kaisar Soviet mengancam hidupnya karena dia melepaskan sejumlah besar kekuatan dalam proses menyelamatkannya tadi. Putra Kaisar seharusnya menghabiskan terlalu banyak kekuatan dan tidak mengancam keselamatan jiwa. Su Ling berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia dengan cepat mengambil obat harta karun dari Naji dan memasukkannya ke dalam mulut Su Di. Namun setelah meminum obat harta karun, Kaisar Soviet masih tidak bergerak, tidak bangun atau membuka matanya. Saat ini, Kaisar Soviet, seperti orang mati yang hidup, meskipun dia bernapas, dia masih belum bangun. Apa yang terjadi? Su Ling segera mengerutkan kening. Dia mengira bahwa menyelamatkan Kaisar Soviet menghabiskan banyak tenaga, yang menyebabkan Kaisar Soviet menjadi lemah, sehingga dia koma. Namun sekarang Su Ling telah menggunakan obat harta karun untuk membantu Kaisar Soviet menyehatkan tubuhnya, tetapi jelas bahwa Kaisar Soviet tidak diberi makan oleh obat harta karun. Su Ling, asal-usul Kaisar Soviet benar-benar terlalu istimewa. Saya pikir obat harta karun untuk prajurit itu mungkin tidak berguna baginya sama sekali. Kaisar Iblis, yang juga khawatir tentang keselamatan Kaisar Soviet, mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam.